Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafan Raditya Wibowo dari kelompok 4. Saya Muda Rahman dari kelompok 3. Oke. Di sini kelompok 4 akan mewawancarai Ustadz Saparwadi mengenai peran Masjid Istiqlal terhadap kesehatan masyarakat setempat. Oke. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Masjid Istiqlal berperan dalam mendukung kesehatan masyarakat setempat? Baik, Masjid Istiqlal ini teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Istiqlal itu dalam peranannya untuk kesehatan masyarakat awalnya adalah masjid ini memiliki pelayanan kesehatan, tapi khusus untuk internal, untuk pegawai. Ya, jadi untuk marbot-marbotnya, untuk pengurus-pengurusnya, jadi ada unit pelayanan kesehatan. Ya, itu berjalan sampai dengan sekitar tahun 2000-an lah ya, 2005, 2006. Kemudian pelayanan ini ditingkatkan menjadi pelayanan untuk warga sekitar, atau warga, maksudnya itu warga sekitar adalah jamaah-jamaah yang beribadah ke Masjid Istiqlal, kemudian mungkin mengalami gangguan kesehatan, mungkin pingsan atau pokoknya gangguan kecil lah, kesehatan lah, nanti ditangani oleh unit pelayanan kesehatan. Bila penyakitnya agak berat, akan dirujuk ke rumah sakit yang merupakan kerjasama dengan Istiqlal, seperti rumah sakit daerah di Tarakan ada RSPAD, kemudian ada juga RSCM, kira-kira begitu. Jadi kita kerjasama dengan dinas pelayanan kesehatan. Nah, sekarang ini unit pelayanan kesehatan ini sudah meningkatkan pelayanannya untuk tidak hanya masyarakat sekitar, tidak hanya marbotnya, pegawai pengurusnya, tidak hanya jamaah yang mungkin beribadah terus mengalami kesehatan, cuma bisa saja masyarakat dari manapun sekitar Jabodetabek ini kalau mengalami kesehatan dia bisa datang ke Istiqlal, berobat di Masjid Istiqlal dengan syarat ya dia masih dalam kaum du'afa. Jadi yang kita layani adalah kaum du'afa yang tidak mampu. Ya, nanti dia berobat ke sini cukup dengan membawa KTP dan KK, obat dan pelayanannya gratis. Kita sediakan dokter, perawatnya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu membeli obat dan punya penyakit, ya mereka bisa datang ke Istiqlal untuk berobat gratis. Baik Pak. Jadi apa saja kegiatan yang didukung oleh Masjid Istiqlal untuk warga sekitar Pak? Ya, pertama selain untuk warga sekitar itu untuk pelayanan kesehatan, tentu juga mereka kita layani dalam ibadah ya, ibadah utamanya. Tapi sebenarnya untuk pelayanan kesehatan tidak mesti muslim. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa tidak mesti muslim yang kesini. Untuk berobat boleh, non muslim juga kesini. Ya, yang penting mereka dari kalangan tidak mampu, kurang mampu lah kira-kira begitu. Kan kita tidak menanyakan agamanya ketika mengobati orang, jadi siapapun bisa berobat asal dia menunjukkan identitasnya. Ya gitu. Kemudian selain itu juga ada bidang sosial yang memberdayakan masyarakat sekitar dengan pemberdayaan ekonomi, ya jadi membina pedagang kaki lima ya untuk pemberdayaan. Dan yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan sosial seperti pemberian bansos ya untuk masyarakat sekitar. Kemudian mungkin ada pemeriksaan kesehatan gratis setiap mungkin eventnya, kadang hari Jumat dan banyaklah event yang dilaksanakan untuk pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian sembako, santunan anak yatim untuk anak yatim sekitar. Kira-kira program untuk masyarakat sekitar. Bagus ya programnya. Jadi bagaimana Pak Masjid Istiqlal berkolaborasi dengan lembaga kesehatan atau pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat? Ya, tentu Istiqlal tidak bekerja sendiri, teman-teman. Kalau melakukan aksi sosial, ya bisa dilakukan sendiri, tapi untuk menjadi efek yang lebih bagus, yang lebih besar, sebaiknya kita bekerja sama dan itu dilakukan oleh Istiqlal. Jadi Istiqlal tidak bekerja sendiri. Ya, kita bekerja sama dengan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan yang melayani kesehatan. Ya, khusus melayani kesehatan, Kementerian Kesehatan memberikan bantuannya berupa peralatan medis, obat-obatan, bantuan dokter dan sebagainya. Kemudian ada Kementerian Sosial untuk
membantu untuk pelayanan memberikan bantuan sosial untuk kaum duafa dan tidak mampu, miskin dan sebagainya, yaitu dari kalangan pemerintah. Ya, kemudian ada contohnya dari banyak kementerian lain yang bekerja sama dengan kita, Bank Indonesia misalnya dan macam-macam. Kemudian kalau dari kalangan swasta tentu selain Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, ada Kementerian Agama dalam bidang pendidikan, kemudian ada Kementerian PUPR untuk fasilitas pelayanan umat, pelayanan masyarakat, itu PUPR membangun itu tentu dalam rangka kerjasama dengan pemerintah. Kemudian selain pemerintah tadi yang contohnya juga dengan Pemda, pemerintah pusat ada Pemda, DKI juga ikut turun tangan. Mulai kalau kesehatan itu dari rumah sakit umum daerah juga membantu kita, dinas kesehatan DKI Jakarta juga membantu kita bila ada keperluan kesehatan terkait dengan kesehatan. Ya, kalau dalam hal sosial banyak ada Kemenparekraf yang bekerja sama dalam pariwisata. Kemudian untuk swasta mungkin ada perusahaan-perusahaan, diantaranya misalnya ada Unilever ya. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan lain selain Unilever, ada Paragon, ada macam-macam ada di semua bidang, kecuali mungkin memang kita pilih bidangnya yang sesuai dengan syariat Islam. Tentunya teman-teman kita tidak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang produksi minuman keras misalnya ya tidak itu teman-teman gitu. Bahkan untuk rokok pun kita tidak menerima untuk rokok yang selain itu baru bisa dan banyak perusahaan swasta yang bekerja sama kita untuk pelayanan masyarakat, terutama misalnya dalam bakti sosial, kadang-kadang bakti sosial dari berbagai lintas agama terlibat. Ada dari komunitas Tionghoa, mereka menyumbangkan bantuan sosial untuk masyarakat, bekerja sama dengan Istiqlal di sini. Dan tentu tidak hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi semua lapisan masyarakat, tidak memandang agamanya, suku dan ras. Ya, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Masjid Istiqlal memberikan informasi atau edukasi kesehatan kepada jamaahnya, Pak? Ya, untuk kesehatan kita masih mengandalkan informasi melalui website ya, kemudian media sosial, diantaranya yang paling banyak adalah Instagram, YouTube ya, kemudian Facebook misalnya untuk media sosial. Sekarang kan juga dengan WA mungkin lebih cepat gitu. Itu informasi bisa didapat. Tapi selain itu masih ada informasi manual melalui beberapa tempat, misalnya ada layar TV di mana ada banner besar gitu kalau mengadakan kegiatan sosial. Berarti lebih ke media sosial ya, Pak? Ya, itu sekarang kan era digital, jadi orang semua pegang handphone, pegang dia bisa mengakses. Walaupun begitu juga banyak juga yang terlewat, karena mungkin di pikiran mereka IG masjid masih siapa yang mau lihat IG masjid gitu kira-kira ya. Kalau yang goyang pargoy mungkin banyak ya. Jadi masih Next, apakah Masjid Istiqlal terlibat dalam kampanye kesehatan masyarakat seperti vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan berkala? Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan aksi sosial berupa kesehatan masyarakat kita sangat terlibat dengan itu, terutama misalnya di vaksin COVID-19. Istiqlal menjadi pusat tempat vaksin, jadi dari semua vaksin, dari awal vaksin juga ada di Istiqlal. Jadi masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis di Masjid Istiqlal sampai selesainya COVID kemarin. Jadi kemudian ada juga bantuan sosialnya di Istiqlal. Jadi mereka selain vaksin juga dapat bingkisannya seperti itu modelnya. Tentu itu sama bekerja sama juga. Kemudian kita juga bekerja sama tadi dengan dinas-dinas terkait, kemudian donatur-donatur untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Misalnya ada kegiatan pemeriksaan kesehatan kanker payudara khusus perempuan ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan jantung ya, itu semua. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan gula darah dan lain-lain, itu rutin. Selain dengan kesehatan dinas kesehatan, kadang kita juga bekerjasama dengan kesehatan alternatif, misalnya ada totok urat saraf ya. Jadi kemudian
macam lah, seperti pijat refleksi sehat dan sebagainya. Kita kerjasama dengan itu untuk upaya-upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, banyak yang kerjasama dengan Istiqlal, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan tahun depan ini 2024 bisa lebih baik, lebih banyak, lebih masif. Ya, selanjutnya, bagaimana Masjid Istiqlal mengatasi kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya? Ya, bila ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kesehatan, apapun penyakitnya, mereka bisa datang ke Masjid Istiqlal. Tentu di jam pelayanannya, jam pelayanan mulai dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore atau jam 6 sore gitu. Bila penyakitnya agak lebih tinggi, lebih berat, dia akan dirujuk ke Satgas. Ya, di sini dia bisa gratis obat-obatannya, dia bisa gitu. Dan selanjutnya, apakah Masjid Istiqlal memiliki fasilitas atau program kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat seperti klinik atau pusat yang mana? Ya, sampai saat ini fasilitasnya berupa unit pelayanan kesehatan, ada tempatnya, ada ruangannya yang berupa dilengkapi dengan ada apoteknya, ada tempat rawatnya, ada tempat tidur untuk rawatnya, ada dokternya, ada semacam ada alat pemeriksa jantungnya dan sebagainya. Kita punya ada ruangan khusus untuk melayani kesehatan. Jadi ya tadi masyarakat bisa datang ke tempat itu sesuai dengan jam pelayanan. Ya mereka akan mendapatkan pelayanan. Oke, selanjutnya, bagaimana Masjid Istiqlal memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat? Ya, kita ya karena kan mereka datang dengan sukarela. Ya artinya mereka datang bila mengharapkan mereka bisa kita kasih tahu melalui pelang dan media sosial bahwa kami punya unit pelayanan kesehatan. Jadi saya silakan masyarakat bisa mengakses itu, mereka akan datang. Kemudian informasinya bisa didapat dari petugas gerbang di mana posisinya, lokasinya dan lain-lain. Agak gampang lah menuju itu. Jadi dimulai dari gerbangnya masuk ke pintunya terus tinggal masuk ke ruang kesehatan. Tidak terletak dalam, ya agak luar. Nanti kita harapkan ke depan dia agak diakses lebih mudah lagi. Mudah-mudahan nanti kita punya gedung khusus untuk pelayanannya di luar, jadi nggak perlu masuk ke gedung. Baik Pak, terima kasih Pak. Siapa lagi? Ya, sama-sama. Iya. Baik. Baik, sekian video wawancara kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.